adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai acara, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Saya memimpin agama Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, pada pagi yang cerah ini kami bersyukur kepadamu bahwa pada saat hari ini kami akan merayakan pelepasan siswa-siswi kelas 6. Kiranya ya Tuhan, pada hari ini menjadi hari momen yang penting bagi mereka, sehingga awal mereka melanjutkan pendidikan selanjutnya dan mereka mendapatkan prestasi terbaik di sekolah selanjutnya. Rasa syukur ini Tuhan kami rayakan pada hari ini. Kiranya acara ini berjalan dengan lancar, damai dan tentram, sehingga berjalan dengan baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya, kita lanjut lagi. Kita akan memasuki acara kita yang ketiga, yaitu sambutan. Halo. Kita masuk ke acara sambutan. Sambutan yang pertama itu dari yang mewakili kelas 6 kepada Ananda Brigita, silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan atas nama teman-teman siswa-siswi kelas 6 menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua jasa Bapak dan Ibu Guru di SDN 006 Damai ini, yang selama ini telah berusaha payah membimbing dan mendidik kami, sehingga hari ini kami boleh berada di titik ini, di mana harapan kami bisa lulus dengan nilai yang bagus. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya pribadi dan juga mewakili semua siswa kelas 6 mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika selama kami belajar di sini tentu kami banyak membuat kesalahan, baik tingkah laku maupun tutur kata kami. Sekali lagi kami mohon maaf. Tidak lupa pesan kami untuk adik-adik kelas, giatlah belajar, patuhilah perintah guru, dan sayangilah sesama teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ananda Brigita. Kemudian sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Komite kita kepada Bapak Tinus, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak-bapak Ibu Guru, yang terhormat juga orang tua murid serta adik-adik sekalian yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, senyum dengan semangat yang luar biasa. Saya senang lihat. Saya tidak bayangkan kalau anak-anak ini anak saya semua. Waduh, luar biasa. Dan memang anak-anak kalian semua adalah anakku. Saya jadi mengingat kembali masa dulu, masa umur kayak kalian. Jadi tapi mungkin tidak nakal seperti kalian. Kalian nakal enggak kah? Iya, puji Tuhan ya. Enggak sering lihat HP,
Tidak rebutan sama orang tuanya, apa? Betul, saya udah yakin. Betul ya? Iya. Ya mudah-mudahan itu juga apa? Memang kalau apa itu juga perlu juga ya, kalau memang itu merupakan apa perkembangan. Ya, nggak bisa kita mengelakkan namanya perkembangan teknologi zaman sekarang. Saya juga kalau saya masih anak-anak seperti kalian senang juga lihat itu. Situ ada game dan sebagainya yang apa menghibur kalian, tapi perlu disadari juga adik-adik kalau nonton itu ya ingat waktu lah, ada waktu istirahat, mungkin ada waktu untuk bantu orang tua. Ada yang nggak bisa bahasa benua sini, khusus orang tua yang benua. Ada saya yakin ada ya, termasuk teman kalian, anak orang juga kurang begitu lancar bahasa benua. Tolong inilah kalian belajar, jangan-jangan nanti bahasa ibu kita dilupakan, hilang nanti. Semakin maju perkembangan ini pakai bahasa Indonesia terus akhirnya hilang bahasa kita, bahasa ibu kita, bahasa orang tua kita. Nah itu perlu kalian ingat itu ya, belajar, jangan sampai hilang itu budaya kita. Dan turun-temurun merupakan komunikasi orang tua kita sampai sekitar sekarang ini. Ya, jadi itu budaya-budaya juga kalian jangan malu, pelajari. Banyak budaya-budaya kita yang perlu dipelajari. Kalian generasi penerus, om, ibu-ibu, guru, bapak-bapak, semua ini suatu-waktu akan hilang oleh waktu. Jadi kalianlah generasi penerus yang akan memajukan bangsa dan negara ini. Isilah pikiran-pikiran atau otak kalian dengan hal-hal yang positif. Karena kalau tidak, kita ini ibu kota. Itu sudah beda dengan ibu kota. Banyak saingan. Ada yang datang dari Jawa, dari Sumatera. Itu membawa pendidikan semua mereka. Mereka tidak bakalan datang kalau tidak ada pendidikan. Pasti ada pendidikan. Jadi kalian harus berjuang, jangan sampai paling tidak bisa berteman, bisa kerja sama-sama dengan mereka, jangan sampai jadi penonton. Karena memang kita ini wilayah pengembangan ibu kota. Ya, mungkin sekarang kalian kurang begitu mengerti, tapi nanti semakin usia kalian bertambah, semakin besar, semakin dewasa kalian akan mengerti ini. Bahwa hidup itu perlu perjuangan, perlu persaingan yang sehat. Itu jadi khusus untuk kelas 6 kami ucapkan ya Pak, selamat atas nama adik-adik kalian, selamat berpisah. Saya juga mewakili adik-adik kalian juga mohon maaf kepada kakak kelas kalian kalau ada yang kurang menyenangkan. Boleh kan Om mewakili kalian? Boleh? Ya. Ya itu, jadi itu ya, khusus juga yang kelas 6 jangan terlalu bangga kalau lulus atau nilai yang bagus, karena perjuangannya masih terlalu panjang, tantangan juga terlalu banyak ke depan. Apalagi masuk SMP banyak teman-teman yang baru, pandai-pandailah kalian bergaul, karena di sana itu juga banyak tinggalnya anak-anak di sana itu. Ada yang begini, ada yang begini, bahkan kita menutup kemungkinan ada yang terlibat segala minum-minum, narkoba. Hati-hati. Kelihatannya indah tetapi menghancurkan kalian. Ingat itu. Jadi yang indah itu jangan dulu terlena. Ya, yang jelek itu jangan dulu cepat dibuang. Belajar itu udah enak, tapi itu masa depan kalian. Ya, itu. Jadi ingat itu baik-baik. Pesan Om tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berikan apa-apa, tapi itu merupakan petua yang kalian harus ingat pula. Tingkatan naik, pendidikan semakin sulit, pelajaran juga semakin sulit. Itu perlu kalian bersungguh-sungguh, karena kunci keberhasilan bukan sama ibu guru, bukan sama bapak-bapak kalian, bukan sama siapa-siapa, tapi adalah pada diri kalian masing-masing. Ya, kalau kalian tidak pandai belajar menyesuaikan diri, dampaknya akan luar biasa bagi kalian. Bisa hancur, bisa baik itu kena pada kalian sendiri. Ya itu. Jadi mungkin itu sekedar
apa istilahnya ya petua, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik. Selamat berjuang, selamat sukses, karena itu adalah tujuan kalian semua. Semoga cita-citanya berhasil, Tuhan memberkati. Amin. Iya, terima kasih pada Pak Dimas sebagai ketua komite kita. Kemudian kita masuk ke sambutan ketiga, yaitu yang mewakili orang tua. Kepada Pak Yohanes Tuling, dipersilakan. Geser situ. Siapa sih yang ini? Duduk bagus. Ya, terima kasih saya ucapkan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan Dewan Guru, dan yang terhormat juga kepada orang tua murid yang telah hadir semua pada hari ini, dan yang terkasih atau tercinta anak-anak semua. Saya tidak akan panjang lebar. Kami rencanakan pada hari itu. Nah, itu saja. Terima kasih sejak kami. Tepuk tangan untuk iya. Kita masuk ke sambutan yang keempat yang mewakili guru. Kepada Pak Agus, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Semangat ya, semangat itu penting. Apalagi ini masih pagi. Syukur alhamdulillah kita pada hari ini bisa hadir di tempat ini, di ruangan yang bagus ini, dalam rangka acara pengumuman dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Jadi tahun ini siswa kelas 6 ada 11 orang. Pada kesempatan ini kami, saya pribadi dan juga Dewan Guru semua menyatakan dengan bangga melepas kalian untuk lulus. Yang mudah-mudahan lulus ya, ada pengumuman belum ya? Ya, mudah-mudahan lulus semua. Ya, sebentar lagi. Tapi harapannya lulus semua ya. Ya. Melepas kalian untuk lulus dari SD ini, dan kami dengan bangga. Untuk itu, artinya perjuangan kalian belum selesai. Bukan berarti perjuangan kalian selesai setelah lulus dari sini, tetapi justru perjuangannya dimulai. Ya, satu langkah lagi kalian maju. Kalau kalian TK tadi mungkin itu adalah langkah pertama. Naik ke SD 6 tahun. Duduk tuh bagus. Lulus langkah kedua, berarti maju lagi. Masih panjang lagi langkah yang akan kalian lalui. Jadi harapannya kami guru-guru semua, kalian harus tetap semangat, tetap giat belajar. Ya, jangan merasa nilai saya sudah bagus ini, nggak usah belajar. Jangan seperti itu. Di SMP nanti tantangannya akan lebih besar. Kalian akan melalui dan akan menemui
hal yang jauh lebih besar daripada SD. Teman lebih banyak, ya, saingan lebih banyak. Dan pesan Pak Guru, jangan kalian hanya mengejar nilai yang ada di ijazah atau ada di rapor kalian. Tetapi yang juga penting, kalian harus memiliki keterampilan yang lain. Ya, harus memiliki skill yang lain. Apa itu? Itu bagus. Itu yang dimaksud, salah satunya adalah skill yang lain, ya, keterampilan yang lain. Jadi bagi yang sudah punya keterampilan main poli yang bagus, lanjutkan, ya, lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi berlatih poli itu, karena itu bisa nanti menjadi pendukung keberhasilan kalian. Jika kalian nanti sudah lulus kuliah misalnya, mencari pekerjaan, bisa saja karena kalian hebat main poli, kalian bisa diterima di perusahaan yang besar. Alpandi misalnya, hebat main poli, bisa diterima di bank misalnya, karena di sana perlu pemain poli. Bisa saja seperti itu, ya. Angel misalnya hebat bahasa Inggris, bisa diterima di perusahaan asing. Mereka tidak, kadang-kadang nilai kita di ijazah itu tidak dilihat. Kenapa Pak Guru bilang begitu? Kadang-kadang kita melihat orang itu hanya, ya maaf, SMP atau SMA, tapi dia bisa sukses jadi bos besar. Kenapa begitu? Karena dia punya keterampilan yang lain. Jadi Pak Guru harap nanti di SMP, jika nanti kalian disuruh misalnya jadi petugas upacara bendera, kalau kebiasaan di sini kalau ditunjuk nggak mau, malu, takut salah. Tapi pesan Pak Guru di sana nanti, jangan kalian malu, jangan takut. Itulah kesempatan kalian untuk belajar. Jadi kalau ditunjuk harus siap. Kalau tidak ditunjuk, tawarkan diri. Saya Bu, saya Pak, mau. Itu baru hebat. Ya. Kenapa? Karena lewat kegiatan seperti itu, kalian bisa melatih diri kalian itu bagaimana untuk tampil di depan. Tidak semua anak berani tampil di depan, tetapi melalui kegiatan seperti itu, kalian bisa berlatih bagaimana tampil di depan. Ada kegiatan olahraga misalnya, ikut. Ada organisasi OSIS misalnya, ikut. Lagi aku kesemutan. Jangan malu. Ini. Karena melalui kegiatan seperti itu maksudnya melatih kalian untuk berorganisasi, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana caranya kita ngomong sama orang lain? Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain? Bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin? Ya, itu penting. Yang ada di rapot atau ada di ijazah. Ini boleh dikatakan alumni SD 006 Damai. Jaga nama baik sekolah kalian ini. Jangan sampai di sana kalian membuat kelakuan yang tidak baik. Kelakuannya seperti itu. Wah, siapa yang malu itu kalau begitu? Ya, diri sendiri malu, orang tua malu, guru-guru di sini juga malu. Karena kalian berasal dari SD 006 Damai. Tetapi yang Pak Guru harap kalian buatlah prestasi yang bagus di sana. Sehingga kalau ditanya, wah hebat ini anak, berasal dari mana? SD 006 Damai. Kita menjawabnya bisa dengan lantang. Wah itu dari SD kami. Tapi kalau kalian kelakuannya tidak baik, wah saya nggak mau jawab. Nggak tahu itu anak itu dari mana. Nah, ya kan? Jadi jaga nama baik. Buatlah
orang tua kalian bangga dengan kalian. Buatlah guru-guru kalian bangga dengan kalian. Ya, jangan membuat malu. Ya, itu penting. Kemudian sebagai guru di sini, baik pribadi maupun mewakili teman-teman semua, Bapak Ibu guru, saya sendiri juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kami mohon maaf jika selama kalian belajar di sini mungkin kami dalam menegur atau membimbing kalian merasa berlebihan, ya. Tetapi maksud dan tujuan kami itu baik, ya, demi kalian. Mungkin lebih walaupun mungkin tindak tanduknya agak berlebihan misalnya, tetapi itu tujuan kami adalah demi kebaikan kalian. Jadi tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada orang tua siswa kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, dan kami mohon maaf jika mungkin putra-putrinya selama belajar di sini ada tingkah laku kami, baik tutur kata maupun tingkah laku ada yang kurang berkenan. Kami juga ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Acara hari ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian juga untuk kelas 6 yang baru nanti kalian bisa mengukir prestasi demi mencapai cita-cita kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Pak Arus. Kemudian kata sambutan yang terakhir itu dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi. Yang saya hormati orang tua wali murid kelas 6, ya. Yang saya hormati ketua komite, yang saya hormati rekan-rekan guru SD 006 Damai, dan yang sangat saya cintai yaitu anak-anak SD 006 Damai. Ya, saya berterima kasih pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah bisa bertemu, ya, dengan orang tua siswa-siswi, khususnya siswa-siswi kelas 6, ya. Karena ini adalah momen yang sangat jarang kita bisa berkumpul dan kita bisa bertemu. Nah, dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kita bisa bertemu di momen yang sederhana tetapi penuh makna, ya. Ya. Saya tidak banyak yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak kelas 6, ya. Saya berterima kasih kepada siswa-siswi kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikan mereka itu selama 6 tahun yang di SD ini. Nah, sehingga pada pagi hari ini dalam momen yang sangat berbahagia dan mengharukan ini kita bisa bertemu, ya. Dan mudah-mudahan nanti di dalam pengumuman nanti anak-anak kelas 6 ini bisa dinyatakan lulus semua, ya. Mudah-mudahan, ini namanya doa kita,
pesan ibu kepada anak-anak kelas 6, karena sebentar lagi nanti akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ya ibu berharap belajarlah dasar-dasar, baik itu dasar pendidikan maupun itu dasar belajar di lingkungan, karena ibu yakin di lingkungan yang baru itu nanti tentunya tidak sama ya dengan lingkungan yang ada saat ini ya. Nah, muridnya lebih banyak dan sifatnya juga beragam ya. Kalau tadinya kamu adalah jago di kandang sendiri ya, setelah kamu naik ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin yang tadi jago kandang sendiri di sana bukan jago kandang lagi, jauh ketinggalan ya. Nah, oleh sebab itu saya berharap di tempat yang baru nanti harus pintar-pintar belajar dengan lingkungan ya. Kenapa ibu mengatakan harus pintar-pintar belajar dengan lingkungan? Karena lingkungan ini adalah lingkungan pendidikan yang sangat keras ya. Kenapa saya mengatakan lingkungan adalah